Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dimanapun anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan selalu dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kali ini saya kedatangan sebuah apa namanya ini, modul saklar mobil ya. Modul-modul seperti ini biasanya ada di mobil-mobil tua ya lur ya, tahun 2000 ke bawah, itu masih tahun ya 80 90-an ya. Seperti ini modelnya, masih ciri khasnya masih kelihatan ya lur ya. Nah, menurut ownernya, dia katanya si jauhnya atau lampu beamnya katanya, kalau sedang lampu normal ya, lampu kota biasa itu lampu besar, ketika di lampu besar biasa tiba-tiba sering ngebim sendiri katanya lur gitu. Jadi takutnya mengganggu pengendara lain karena tiba-tiba mobilnya lampunya sering ngebim sendiri gitu loh. Nah ini ciri fisiknya seperti ini ya. Tuh ada yang patah ini lur, kelihatan ya. Ini lingkarannya ada yang patah ini. Nah, ya jadi hati-hati ya lur ya kalau betulkan barang-barang seperti ini yang terbuat dari plastik, apalagi sudah tua umurnya ya, barang-barang mobil tua gitu. Ini gampang sekali patah ini kalau kita bukanya nggak hati-hati. Karena mobil begini yang umurnya tua, plastiknya otomatis sudah mulai rapuh ya, seperti itu ya. Oke, kita tes aja langsung nih. Saya ambilkan multitester ya. Nah, jadi gunakan multitester ini loh untuk mengetes di mana kendalanya dia kok bisa sampai ngebim sendiri ya. Nah, ini kita tes caranya seperti ini lur. Coba diarahkan ke buzzer atau 1x1 itu juga bisa. Nah, ini tuasnya dari bawah sini, dan yang perlu dibuka ya di bawahnya tuas ini aja ya. Kita langsung tes dulu aja lur ya. Nah, ini inputnya 1 2, ini input DC nya ya, dari sini masuknya itu. Nah, kita tes di sini, kita normalkan dulu ya. Kita matikan, kita lihat. Nah, nggak ada suaranya kan ya. Ini netral berarti nol ya, netral ya, nggak ada tegangannya semua. Nah, sekarang kita masukkan ke lampu kota ya. Kita masukkan lampu kota. Kita tes ya, sebentar. Dengeran nggak lur? Nggak dengar ya lur ya. Coba kita kearahkan ke ini aja dulu, ke kali 1 ohm ya. Kita perhatikan jarumnya lur. Nah, itu naik lur ya. Nah, sebentar. Nah, ini kelihatan ya. Oke, kita tes ini di lampu. Nah, itu ada tegangannya ya di lampu kota ya. Itu lampu kota ini nggak ada, lampu besarnya nggak ada, lampu jauhnya juga nggak ada ya. Lampu jauh kita pindahkan ke soket satunya ya. Ini masuk ke lampu kotanya nggak ada. Oke,
kita masukkan ke lampu besar. Nah, kita arahkan ke lampu besar, klik 2 ya. Nah, tadi kan 0, 1, 2. Nah, itu kan masuk lampu besar. Nah, ini kita lihat jarumnya. Nah, naik lur ya. Oke. Ini juga tuh naik. Oke. Ini lampu kota nggak ada. Lampu besar ada. Lampu jauh nggak ada. Nah, ini normalnya seperti itu kalau lampu besar ya. Sekarang kita alihkan ke lampu jauh. Nah, ini ada lampu jauhnya ya lur ya. Yang tengah ini nggak ada ya. Lampu jauh naik jarumnya, lampu jauh masuk, lampu besar nggak ada ya. Harusnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba ditekan seperti ini, apa kita balik seperti ini ya. Kita coba tegangannya. Nah, ini kan lampu kota nggak ada ya lur, karena soketnya masuknya jalurnya lampu besar sama lampu jauh ya. Bentar. Oke, jelas lur ya, kelihatan gambarnya jelas ya. Nah, ini lampu kota ya kan, nggak ada ini karena soketnya di lampu jauh. Nah, ini lampu besar ada, lampu jauh ada. Nah, lampu jauh, lampu besar ya, lampu besar ini masuk ya. Lampu jauh, nah lampu jauh tuh kok nyala. Nah, dia tuh ketekan nih lor. Nah, harusnya begini, lampu jauh, lampu besar harusnya tuh lampu jauhnya nggak ada. Ini lampu jauhnya nggak ada lor, harusnya seperti itu. Ini di lampu besar lor, posisi lampu besar aja ya. Ini harusnya nggak ada. Nah, ini ada lampu besar. Nah, ini lampu besar ini 2 soket atas bawah ini ya. Lihat, kalau kita tekan lampu besar ada 2 ya, lampu besar. Nah, tuh kalau diketekan sedikit dia masuk setrumnya ke lampu jauh ya, padahal belum on ke lampu jauh dia. Kita coba lagi tuh, ini nggak ada kan. Nah, ini harusnya benernya seperti ini lur, tapi kalau kita tekan coba lihat, nah jadi keluar strumnya. Nah, seperti itu ya. Jadi udah ketahuan kalau yang rusak itu adalah antara saklar ini atau si komponen atau plat kuningan yang ada di dalamnya sini lur. Nah, kita buka aja, jadi di sini di sekitar ini aja kita buka ya. Nah, kita buka di bawah tuas ini. Nah, kita buka dulu bautnya. Nah, ini kita lihat tuasnya, ini kita goyang-goyangin, nggak terlalu pengaruh ya sepertinya lur ya. Tuh. Oke, kita buka aja langsung. Kita lihat isi dalamnya dulu ya. Nah, ini stempetnya kayaknya habis, apa gemuknya itu udah habis ya. Grease-nya kayaknya udah kering. Kelihatan kan? Grease-nya kering itu. Nah, bentar. Nah, tuh kering lur ya. Oke. Tuh. Kering sama sekali. Oke. Ini bikin seret juga nanti.
nggak apa-apa, nanti kita tambahin grease aja lah, gampang ya, sambil kita benerin, sambil kita tambahin grease sedikit aja, jangan becek-becek nanti kena platnya ya, takutnya ya. Nah, plat konektor yang ada di dalam situ tuh. Nih cara mainnya, kita lihat tuh kan ada plat-platnya di dalam gitu ya. Nah, kelihatan lur ya. Nah, itu plat konektor ini. Bentar. Nah, ini ada plat konektornya tuh lur, yang menyambungkan antara switch ini, switch dim, switch lampu besar, lampu jauh itu di sini lur semuanya tuh. Oke, kelihatan ya tuh. Saya gerak-gerakin. Nah, ini ya kelihatan ya. Ini ketika ngebeam. Lihat. Nah, tuh. Ini ngebeam tuh, lihat buka. Nah, itu ngebeam, dia harusnya nyentuh ke sana ya. Nah, itu ngebeam lur ya. Kelihatan ya. Ini lampu jauh. Tuh. Tuh, itu kan kelihatan platnya, kalau nyenggol ke sana itu berarti lampu jauh gitu lur ya. Apa ngebeam. Kita coba dulu ya pakai tuas ini ya, biar kelihatan ya platnya itu mainnya bagaimana. Nah, kita pasang dulu ini. Kita rapetin dulu. Oke, sudah masuk ya. Kita coba lur ya. Sekarang saklarnya kita tarik atau dorong ke beam ya. Tuh kelihatan ya, ini kalau besar. Oke, nah tuh kelihatan lur ya, itu mepet sekali tuh. Itu kalau kesenggol dikit aja dia langsung nyambung itu lur ya. Nah, ini kalau ketemu sedikit saja dia sudah nyambung sekali tuh, udah kena beam itu, kena lampu jauh itu tuh. Harusnya ada jarak renggang ya, spasi sedikit itu sama si lampu jauh. Ketika tuh platnya itu harus ada di posisi netral itu ya. Harusnya dia rada renggang dulu ya. Jadi nggak boleh terlalu mepet seperti itu. Jadi penyakitnya ada di platnya ini lur ya. Caranya ya kita bongkar dulu ini lur. Nah, dibongkar dulu, kita lepas dulu ini, kita lihat platnya sambil kita bersihkan ya dalamannya ini nanti. Cuma harus hati-hati bongkar ini lur, karena ini barang plastik lur ya. Yang sering terjadi ketika bongkar bahan plastik begini, itu sering terjadi pecah atau rusak covernya lur ya. Apa penguncinya kadang-kadang patah, kadang rusak. Hati-hati lur ya bongkar seperti ini ya. Nah, ini udah kita buka lur ya, si pin konektornya ya, apa namanya ya, apalah namanya, pin konektor atau plat konektor atau thermal semacam-macam itulah. Nah, ini kita lihat tuh, dia kan sudah mepet begini ya, harusnya dia renggang.
renggang seperti ini. Jika sudah terpasang semua ya, harusnya dia renggang seperti ini. Nah ini nyentuh beam ini lah, itu nyentuh beam. Nah caranya harusnya kita renggangkan sedikit loh. Dan ini beamnya karena juga terlalu keras, jadi saya dorong sedikit ya. Nah ini agar nggak terlalu keras nariknya ya. Kita periksa dulu lur, satu persatu. Nah itu kelihatan lur, itu ada pin konektor yang sudah cowak ya, apa sudah tengahnya sudah bolong gitu ya. Ya sudah dalam maksudnya, bukan bolong. Nah ini lur, sekarang kita sudah di tahap penyolderan ya. Jadi pin konektor yang tengahnya sudah cowak terlalu dalam itu kita solder aja, kita tambahi timah lur ya. Nah biar bisa rata kembali, jadi kalau kemakan juga rata. Ini juga kita tambahi timah ya, kita solder aja. Usahakan soldernya yang panas lur ya. Kita tambahi timah aja. Nah itu seperti itu lur ya. Tuh habis kita solder, sambil kita yang lainnya juga kita gosok, kita bersihkan pin-pin konektornya biar nanti koneknya bagus antara setrumnya gitu ya. Oke, sudah seperti ini aja. Nanti habis ini kita rakit kembali lur ya. Nah kita bersihkan dulu tadi yang bekas solderannya ya. Kita ratakan biar nggak terlalu cembung atau terlalu tinggi juga. Kita bersihkan, kita amplas saja ya. Nah ini setelah kita bersihkan tadi lur ya, penampakannya seperti ini. Sebentar kayaknya gelap nih. Nah ini lur ya platnya. Setelah kita gosok-gosok tadi, kita solder ya. Ini tuh harusnya dia harus renggang, ada spasi ketika setelah di lampu besar itu ada spasi, ada jarak. Nah renggangnya pas nggak boleh nempel gitu ya. Nah, jadi caranya begini lur, untuk membetulkannya ya, biar dia nggak terlalu mepet, kita congkel sedikit atau kita tekuk sedikit pakai tang ya, pakai tang runcing gini sedikit aja. Oke. Nah sudah, kalau sudah kita pasang lagi aja covernya. Nanti setelah kita pasang covernya, habis ini kita langsung tes lagi aja ya. Kita tes lagi, pasang, kita tes jalurnya, arusnya ya, dengan multitester nanti. Oke. Nah itu udah kelihatan ya lur ya, angle. Sebentar saya nyalakan dulu flashnya biar kelihatan ya. Gelap sekali nih, udah sore soalnya ini. Oke. Nah jadi begini lur, penampakannya kita lihat tuh. Nah tuh, ini kan nempel ya.
Nah itu ngebeam, harusnya baliknya dia juga nggak full mepet kalau dia nanti dipasang ya. Sekarang kita coba pasang di modulnya dia ya, modul saklarnya ya. Nih kita lihat lur. Nah tuh kelihatan kan? Nah itu ya, kita mainkan beamnya, lampu besar ya, lampu besar. Nah itu lihat, dia nggak nyentuh kan, sudah ada jarak ya kan, ada jarak segitu, harusnya segitu itu lur. Nah, jadi ketika dia ketekan sedikit pun dia nggak akan nempel gitu loh. Nah tuh dia nggak nempel kan. Nah, baru di lampu jauh dia akan nempel. Oke, jadi ini udah setelah kita pasang-pasang dan kita kasih grease atau apa namanya, stempet dikit ya lur. Modulnya sudah normal semua ya. Insya Allah dipasang nanti aman dan gak balik-balik lagi seperti itu. Sekarang kita coba lur ya, dites pakai AVO, pakai multitester lagi ya. Kita tes pakai multitester lagi, diarahkan ke buzzer. Kayaknya nggak kedengeran nih kalau buzzer ya. Bentar ya. Nah itu dengar ya lur ya, suaranya buzzernya tit ya kan. Nah sekarang kita coba lagi. Nah itu ya, kita tes lagi. Kalau ditekan begini lur ya, ada suaranya. Kita coba pindah ke 1x1 ya. Oke, nah ini kita langsung tes di jalur lampu besarnya aja lur ya, yang soket nomor 2 ini. Nah, ini soket jalur lampu besar. Oke, kita tes. Itu ada ya lampu besar ya. Nah sekarang kita coba tekan, kita balik tuh lampu besar. Nah lampu jauhnya nggak ada ya, lampu besar tegangannya masuk. Oke, kita tekan sambil kupas, nggak ada tuh ya, nggak ada ya, lampu jauhnya, lampu beamnya nggak masuk ya. Kita goyang-goyang, nah tetap dia nggak ada kan, nggak masuk ya. Oke, itu beres lur ya. Dengan begitu kita anggap selesai nih. Oke, kita coba lagi di lampu kotanya, ada masuk ya. Nah ini harusnya nggak ada semua pokoknya kalau di lampu kota ya, jalurnya nggak ada yang masuk. Sekarang kita pindah ke lampu besar, lampu utama ya maksudnya, tuh nggak ada. Walaupun ditekan juga dia nggak ada arusnya. Oke, gitu aja lur, terima kasih. Ini sudah beres, alhamdulillah. Mudah-mudahan awet dan oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.